Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN melaporkan perkembangan pembangunan IKN dari tahun 2023 hingga awal tahun 2024 yang telah mengalami kemajuan pesat hingga mencapai persentase lebih dari 70% untuk proyek infrastruktur dasar tahap 1. Proyek pembangunan IKN tidak terpaku atau sepenuhnya memberatkan APBN, namun juga membutuhkan partisipasi dari pihak swasta dan juga investor. Lalu seperti apakah perkembangan investasi untuk IKN yang dimotori oleh Kementerian Investasi dan BKPM? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan BKM, Bapak Yulio. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat malam, salam sehat Bapak Yuliot. Sama-sama, Bu Anggraini. Ya, Bapak, sebelum kita membahas lebih jauh perkembangan investasi di IKN, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa GPR TV seperti apa investor domestik dan juga asing melihat perkembangan di IKN? Ya, terima kasih. Untuk pembangunan di IKN, pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur dasar dan juga di pusat pemerintahan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur dasar yang dilakukan oleh pemerintah, progres di IKN berjalan sangat signifikan. Dan untuk infrastruktur dasar ini, baik yang sifatnya infrastruktur jalan, jembatan, penyediaan air bersih, dan juga kelistrikan, itu justru merupakan bagian yang diperlukan untuk percepatan pembangunan di IKN. Untuk infrastruktur dasar yang dibangun oleh pemerintah, jadi untuk pusat pemerintahan justru ini kantor presiden sudah ini hampir bisa diselesaikan dan dimanfaatkan pada Agustus 2024 ini pada upacara kenegaraan dan juga yang terkait dengan perumahan menteri, kantor-kantor kementerian itu juga sudah berjalan. Ini memberikan confidence bagi investor untuk melaksanakan pembangunan di IKN. Sebagaimana kita ketahui, ini sudah dilakukan 4 kali groundbreaking dalam percepatan pembangunan di IKN. Melakukan kegiatan investasi pada groundbreaking pertama, komitmen investasinya sekitar 22,9 triliun. Ya, sementara untuk groundbreaking yang dilakukan pada periode yang lalu, komitmen investasi sebesar 15,5 triliun dan untuk groundbreaking tahap ketiga dengan nilai investasi sekitar 4,7 triliun, groundbreaking keempat 4,26 triliun, berarti total investasi untuk groundbreaking dari tahap pertama sampai dengan tahap keempat sudah mencapai 35,9 triliun. Itu yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pak Yuliat, berarti perkembangan pembangunan IKN ini signifikan begitu ya Pak. Lalu bagaimana potensi investasi di IKN pada tahun ini, kemudian kriteria investor yang bisa untuk melakukan investasi di IKN seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk pemerintah mendorong IKN ini sebagai pusat pertumbuhan perekonomian. Jadi untuk pusat perekonomian tentu harus didukung oleh infrastruktur. Untuk dukungan infrastruktur, investor yang masuk di bidang infrastruktur diberikan fasilitas pajak penghasilan dalam bentuk tax holiday sampai dengan jangka waktu 30 tahun, tergantung kapan dilaksanakan kegiatan investasinya. Lebih awal mereka melakukan kegiatan investasi untuk pembangunan infrastruktur, itu justru masa pemanfaatan 30 tahun itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sementara untuk infrastruktur ini sudah dibagi, jadi ada jalan, ya kemudian itu ada infrastruktur kesehatan, ada pendidikan, itu justru ini yang didorong oleh antaranya misalnya penyediaan perumahan, pusat perbelanjaan, sarana hotel, kemudian ada MICE, itu justru diberikan fasilitas pajak penghasilan sampai dengan jangka waktu pemanfaatan tax holiday-nya 20 tahun. Ya, sementara untuk kegiatan lain itu justru diberikan fasilitas
Yang untuk kegiatan ekonomi lainnya, ini ada pemberian fasilitas untuk jangka waktu sampai dengan 20 tahun juga. Dengan posisi seperti ini sudah cukup banyak investor yang menjajaki untuk pelaksanaan kegiatan investasinya. Dalam catatan Kementerian Investasi, ini ada 400 investor lebih yang sudah menyampaikan letter of intent untuk mereka bisa melaksanakan kegiatan investasi. Saat ini di lapangan Otorita Ibu Kota Nusantara itu juga lagi membuat infrastruktur dan juga penetapan wilayah pengembangan. Jadi untuk wilayah pengembangan inilah yang akan kita sesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan investasi yang akan dilakukan oleh pelaku usaha. Di samping itu, pemerintah juga akan menjadikan IKN ini sebagai pusat kegiatan keuangan, di mana kita juga menginisiasi adanya financial center. Untuk financial center ini sudah kita tawarkan, juga koordinasikan kebijakannya dengan OJK, dan juga respon dari pelaku usaha ini juga cukup positif. Ini ada lembaga-lembaga keuangan internasional yang juga sudah mencoba untuk menjajaki bagaimana mereka melaksanakan kegiatan investasi di financial center. Untuk financial center ini juga ini ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku usaha di kegiatan finance itu justru diberikan fasilitas insentif pajak penghasilan itu juga sampai dengan 25 tahun. Ya Pak Yuliat, berarti ada 3 klaster investor begitu ya Pak yang nantinya bisa melakukan investasi di IKN. Pak Yuliat, kemudian upaya apa saja yang telah dilakukan Kementerian Investasi nantinya agar bisa menggait calon investor baik itu investor domestik maupun asing untuk bisa membangun di IKN? Untuk kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Investasi dalam rangka mendorong investor bisa lebih banyak melakukan kegiatan investasi di IKN. Yang pertama, untuk investor di dalam negeri, kita juga melakukan penjajakan, itu pertemuan dengan investor-investor potensial di dalam negeri untuk mereka juga bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan investasi di IKN. Dan ini alhamdulillah ini investor-investor dalam negeri yang tahap pertama melakukan kegiatan investasi di IKN diantaranya adalah Konsorsium Nusantara. Jadi untuk Konsorsium Nusantara ini misalnya ada Kawan Lama, ya kemudian ada Pulau Intan, ada Agung Sedayu, ada Adaro, akan kegiatan untuk membangun mixed use di IKN. Kemudian untuk kelompok fasilitas kesehatan itu justru ada Hermina Group yang membangun fasilitas rumah sakit di Hermina, ada Abdi Waluyo. Ya tentu di antara investor-investor ini ada Mayapada juga. Ini kami melihat dengan adanya kegiatan yang dilakukan untuk ini justru investor dalam negeri ini lebih mendorong confident pelaku usaha secara nasional maupun internasional untuk melakukan kegiatan investasi di IKN. Sementara untuk investor dari luar, ini dari Kementerian Investasi itu juga berusaha untuk lebih meyakinkan investor dari luar untuk melaksanakan kegiatan investasi di IKN. Justru dari investor yang dari luar ini, baik di lingkungan ASEAN, ada dari Singapura, kita juga sudah membawa delegasi investor dari Singapura untuk melaksanakan kegiatan investasi di IKN, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Timur Tengah, Jepang, Korea, itu justru ini kita konsolidasikan bagaimana mereka bisa segera bisa melaksanakan kegiatan investasi di IKN. Ini ke depan ya kita mengharapkan ini akan lebih banyak lagi investasi. Ya Pak Juliet, berarti intinya investor asing ini diharapkan besar untuk bisa melakukan investasi di IKN. Nah, kemudian sektor pembangunan apa yang paling diminati oleh investor asing tersebut? Untuk pertemuan kami di Kementerian Investasi dengan investor di beberapa negara,
terhadap proyek-proyek investasi yang kita tawarkan. Ini baik infrastruktur, bangkitan ekonomi maupun kegiatan ekonomi lainnya, termasuk financial center, itu justru tanggapan positif dari investor dari luar ini cukup signifikan. Yang sudah kami sampaikan tadi, ada 400 yang sudah menyampaikan letter of intent untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan investasi di IKN. Jadi untuk investor yang berminat ini kita juga maintain dengan baik. Jadi baik investor yang dari lingkup ASEAN, ada dari Singapura, ada yang dari Malaysia, ada dari Thailand yang siap untuk melaksanakan kegiatan investasi di IKN. Untuk dari Tan Asia Timur, kita juga pertemuan dengan investor yang berasal dari ada dari Taiwan, ada dari Jepang, ada dari Korea, dan juga ada dari China. Sementara dari Timur Tengah ada investor dari Arab Saudi dan juga dari Qatar, beberapa negara Timur Tengah, dan juga investor dari Eropa dan investor dari Amerika. Untuk ini kami dari Kementerian Investasi, karena fokus pertama pembangunan ini adalah di pusat pemerintahan, ya kemudian kita juga pembangunan infrastruktur, kami lebih mendorong investasi untuk di pemukiman, itu juga ini investor yang berminat itu juga sudah cukup banyak. Baik yang dari dalam maupun dari luar dalam rangka penjajakan mereka membentuk joint venture. Jadi ini kita tetap mendorong bagaimana percepatan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya, Pak Yuliat, tadi Bapak sudah menyebutkan ada beberapa negara luar yang sudah siap untuk melakukan investasi. Nah, nantinya apakah investor asing yang ingin melakukan investasi, apakah harus diwakilkan oleh negaranya atau bisa melalui pribadi, Pak Yuliat? Jadi untuk kebijakan investasi secara nasional dan juga kita pola pelaksanaan kegiatan investasi di IKN, kalau ini asing melakukan kegiatan investasi di IKN, jadi mereka ada ini minimal 2 investor dalam melaksanakan kegiatan investasinya. Ya kemudian untuk perseorangan ini mungkin mereka bisa melakukan investasi di instrumen keuangan. Jadi ya kita juga menjaring itu seluruh potensi pelaksanaan kegiatan investasi. Untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan investasi oleh investor asing di IKN, kita juga sudah tanamkan dalam sistem online single submission, sistem perizinan elektronik yang dibangun oleh Kementerian Investasi BKPM, dan kita harapkan ke depan ini justru apa yang kita lakukan lebih memudahkan investor dalam rangka pelaksanaan kegiatan investasinya. Karena pada saat pelaku usaha membentuk perusahaan joint venture, ini sudah terdaftar di dalam sistem hukum online, administrasi hukum online, ya tentu dengan proses ini tarikan data dari AHU online ini ke sistem OSS dan juga dengan fasilitas itu juga langsung kita integrasikan dalam sistem OSS ini. Ya, baik. Terakhir Pak Yuliat, bagaimana pembangunan IKN ini bisa menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan dan juga pemerataan ekonomi nasional, serta nantinya bisa membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, begitu Pak Yuliat? Jadi kami melihat dengan adanya pembangunan IKN ini adalah menjadikan IKN ini sebagai pusat pembangunan yang sifatnya adalah Indonesia sentris. Jadi yang tadinya pusat pertumbuhan terjadi di Jawa, dengan adanya pembangunan IKN ini kami melihat ini pemerataan pembangunan melalui kegiatan investasi ini akan lebih terdorong ke Indonesia bagian timur. Kemudian yang kedua, ini dengan adanya investasi ini juga akan tumbuh pusat kegiatan perekonomian baru. Jadi dengan adanya lokomotif pertumbuhan melalui kegiatan IKN ini, kita mengharapkan itu justru multiplier efeknya akan memberikan
dampak yang cukup positif ya, karena ada pencipta lapangan kerja ya, kemudian ada pusat riset dan inovasi yang kita kembangkan, kemudian menjadikan IKN sebagai pusat kegiatan keuangan yang berdaya saing di kawasan ASEAN. Kami mengharapkan multiplier effect ini kita bisa maintain dengan baik. Justru dengan adanya IKN ini, kami mengharapkan juga itu nanti investor yang sudah masuk dalam pelaksanaan kegiatan investasi berdasarkan wilayah pengembangan, baik pusat ekonomi dan energi baru terbarukan, ada kegiatan pariwisata dan taman hiburan, pusat pendidikan, kemudian pusat distribusi dan perdagangan komoditas secara internasional. Ya, kemudian ini akan lebih mendorong bagaimana nilai tambah multiplier effect itu melalui pengembangan kegiatan investasi di IKN. Ya, diharapkan banyak sekali investor-investor yang bisa mendukung begitu ya Pak di IKN agar IKN ini bisa menjadi pusat kegiatan keuangan yang berdaya saing. Terima kasih Pak Yuliot sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Salam sehat selalu Pak Yuliot. Ya, terima kasih Bu Anggreni. Selamat malam. Terima kasih. Salam Dan sehat. pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.